Assalamualaikum, saya Dinda Wulandari, NPM 1940 60 60 23 dari Lokal 1 BK 2019. Di sini saya akan menjelaskan materi terkait pengembangan media BK yang memiliki 3 submateri. Tapi sebelum itu saya akan menjelaskan secara umum media BK. Nah, sepemahaman saya, media BK itu adalah suatu alat penyampaian dan penyalur informasi yang berfungsi memberikan pemahaman, ilmu, dan arahan yang sesuai dengan layanan BK. Adapun mengapa ada pengembangan media BK, yaitu untuk mengikuti perkembangan zaman yang semakin maju, yaitu di bidang teknologi dan informasi. Oke, yang pertama adalah teknik pemilihan media BK. Memilih media itu dilandasi oleh konsep BK yang secara totalitas memiliki komponen yang saling berkaitan guna mencapai tujuan layanan BK, sehingga diperlukan teknik pemilihan yang memenuhi beberapa kriteria. Menurut Nur Salim tahun 2015, terdapat 6 kriteria yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah kesesuaian dengan tujuan. Menentukan media BK tidaklah berdasarkan keputusan semata-mata karena dia itu keren, unik, bagus, tapi berfokus pada tercapainya tujuan dari layanan BK. Sehingga dengan kata lain, media itu terikat dengan tujuan dari layanan yang ingin dituju. Yang kedua, kesesuaian dengan materi. Materi yang dibawakan pun harus diperhatikan dan diharapkan mampu membantu guru BK dalam menyampaikan topik layanan atau materi. Yang ketiga, kesesuaian dengan karakteristik siswa. Nah, karakteristik siswa juga perlu diperhatikan seperti jumlah siswa, kualitas, ciri-ciri umum, dan kebiasaan. Kalau menurut Nur Salim tahun 2015, aspek kemampuan awal dan latar belakang budaya juga penting diperhatikan. Selain juga untuk memahami siswa, juga untuk menghindari respon negatif antara pemahaman siswa dan isi materi. Yang keempat, kesesuaian dengan teori. Teori yang dibawakan haruslah sudah teruji validitas atau kebenarannya. Yang kelima, kesesuaian dengan gaya belajar. Peran media di sini adalah untuk membantu guru BK menyatukan persepsi tentang materi yang disampaikan. Yang keenam, kesesuaian dengan fasilitas. Efisiensi dan tidak efisiensi suatu media itu tergantung dengan kondisi lingkungan, ketersediaan fasilitas, dan penyediaan waktu. Penggunaan media haruslah memperhatikan 3 faktor tersebut demi kelancaran kondisi, sehingga pilihlah media yang sesuai. Nah, materi yang kedua yaitu teknik mendesain media. Ada 7 langkah. Yaitu yang pertama, mengidentifikasi kebutuhan dan karakteristik siswa. Penting untuk kita mengidentifikasi 2 hal tersebut karena untuk menghindari kesenjangan pemenuhan tugas-tugas perkembangan si siswa, sehingga perlu dianalisis kebutuhan berdasarkan kebutuhannya, sehingga media BK yang diberikan efektif dan efisien. Kedua, yaitu perumusan tujuan, di mana ini terikat dengan tujuan yang hendak dicapai dan di sini terdapat 2 tujuan, yaitu secara client oriented atau berpusat pada perubahan perilaku siswa, dan tujuan operasional yaitu perumusan secara spesifik dan dapat diukur. Yang ketiga, perumusan materi. Adapun materi ini harus memenuhi beberapa kriteria, yaitu kriteria valid, signifikan, bermanfaat, learn ability, dan menarik minat. Yang keempat, menentukan media. Yang kelima, menentukan alat, bahan atau menggunakan aplikasi digital. Yang keenam, merumuskan alat ukur keberhasilan. Dan yang terakhir, penulisan garis besar pengembangan media. Nah, adapun GPBM itu yang harus diperhatikan itu adalah persamaan persepsi, efisiensi, efektif, motivatif, dan kreatif. Selanjutnya materi yang ketiga, yaitu teknik pembuatan media. Nah, menurut Nur Salim lagi tahun 2015, menjelaskan bahwa suatu media bimbingan dan konseling dikatakan baik ketika memiliki relevansi terhadap tujuan, materi, dan karakteristik siswa, sehingga diperlukan penguasaan terhadap materi, tujuan, dan karakteristik siswa. Media yang akan saya jelaskan itu adalah media offline, yaitu pohon karir. Tidak ada patokan atau rumus pasti dalam membuat pohon karir. Jadi bahan-bahan yang harus disiapkan itu ada kertas origami berwarna-warni, kertas karton, spidol, pensil, gunting, dan lem. Nah, apa keuntungan menggunakan media pohon karir bagi siswa? Yaitu memudahkan siswa memahami dan memilih studi lanjut serta merencanakan karir ke depannya. Cukup sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.